di pagi hari ini untuk kita mengikuti bersama sosialisasi CIC 2026. Khusus hari ini kita akan mensosialisasikan mengenai DMAIC Stream ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk sesi hari ini akan berlangsung selama 2 jam, dari pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang, dan kita akan bagi waktunya 1 jam untuk sesi pemaparan dan juga nanti 1 jam untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semoga dalam kondisi sehat-sehat semuanya ya Bapak dan Ibu ya. Kita akan lanjutkan untuk sesi sosialisasi ini, namun izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Nimade Hindita, salah satu konsultan dari PQM Konsultan yang hari ini akan membawakan materi mengenai sosialisasi DMAIC Stream ya, Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke sesi pemaparan dari materi mengenai CIC dan juga DMAIC Stream ini, ada beberapa ground rules yang kita perlu sepakati bersama ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah mudah-mudahan selama sesi pemaparan masih menggunakan mode mute ya Bapak dan Ibu ya, sehingga suara ataupun back sound-nya mungkin tidak terdengar nanti pada saat webinar. Kemudian untuk mempermudah Bapak dan Ibu menyaksikan webinar ini, boleh di-uncheck side by side mode-nya. Kemudian harapan kami juga Bapak dan Ibu berkenan untuk menyalakan kamera ya Bapak dan Ibu semuanya, sehingga nanti untuk diskusinya akan lebih menyenangkan gitu ya, karena kita bisa bertatap muka ya Bapak dan Ibu ya. Dan dari apa yang kami paparkan, dugaan saya Bapak dan Ibu tentunya masih ada rasa penasaran tentunya ya nanti ya. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya menggunakan fitur chat ya. Dan nanti juga akan ada sesi 1 jam untuk sesi Q&A ya. Jadi ini adalah sekilas mengenai webinar ground rules yang kita sepakati untuk sesi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Hanki, Pak Yesaya sudah berkenan ya untuk menyalakan kameranya. Bu Emi, terima kasih. Pak Hilal juga terima kasih ya sudah menyalakan kameranya ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi DMAIC dan juga CIC, izinkan kami untuk mengenalkan terlebih dahulu mungkin ya Bapak dan Ibu ada yang pertama kali baru berinteraksi dengan kami gitu ya. Meskipun saya lihat di sini cukup banyak gitu ya beberapa peserta yang sudah banyak mungkin ya berinteraksi dengan kami. Izinkan kami untuk mengenalkan diri. Jadi PQM Consultant ini merupakan salah satu pelopor gerakan peningkatan productivity dan quality ya Bapak dan Ibu, dan kami berdiri sejak tahun 1987. Dan kami sebagai perusahaan yang memang cukup banyak gitu ya membantu klien dalam peningkatan produktivitas serta kualitas, ingin juga untuk meningkatkan komitmen kami ya untuk mendukung gerakan peningkatan productivity dan quality ini melalui penyelenggaraan dari Continuous Improvement Convention ya. Dan Continuous Improvement Convention atau kami singkat sebagai CIC di tahun 2026 ini merupakan CIC ketiga ya Bapak dan Ibu ya. Kami sudah lakukan sejak tahun 2024 dan kami melihat ternyata cukup banyak perusahaan ya yang antusias gitu ya ketika mengikuti program ataupun konvensi ini ya. Jadi kami lanjutkan hingga ke tahun ketiga ini Bapak dan Ibu. Tentang CIC ya, jadi kalau kita lihat kenapa kami menyelenggarakan secara continue mengenai Continuous Improvement Convention ataupun CIC ini merupakan suatu ajang kompetisi ya di bidang productivity dan quality improvement. Dan kami juga ingin ya untuk rekan-rekan yang sudah cukup banyak melakukan improvement di area pekerjaannya, kami ingin juga memberikan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menunjukkan komitmennya membangun budaya mutu ya. Selain juga untuk memberikan apresiasi, ajang ini juga digunakan untuk benchmarking Bapak dan Ibu ya, untuk melihat
dari perusahaan-perusahaan lain, bagaimana mereka mengelola dan juga mereka melakukan improvement seperti apa di area pekerjaannya, sehingga kita juga bisa menyerap informasi-informasi tersebut untuk kita coba untuk terapkan di area pekerjaan kita ya. Jadi selain apresiasi dan yang penting adalah benchmarking ya terhadap improvement yang sudah dilakukan di perusahaan lainnya. Kita akan lihat bersama ya Bapak dan Ibu bagaimana keseruan CIC di tahun 2025 ya, di tahun lalu untuk Bapak dan Ibu mendapatkan energinya juga ya dari CIC yang sudah berlangsung di tahun sebelumnya. Kita akan saksikan bersama. Oke ya. Tadi adalah keseruan ya di tahun sebelumnya 2025 yang diselenggarakan pada saat itu di Yogyakarta. Dan kami juga sudah menyiapkan beberapa agenda juga untuk di CIC 2026 ya Bapak dan Ibu ya. Di CIC 2026 yang tidak kalah seru dan tidak hanya seru tetapi juga insightful bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah berpartisipasi ya di CIC di tahun 2024 hingga 2025 di 2 tahun kemarin, dan mudah-mudahan kami juga berharap ya Bapak dan Ibu juga bisa menambah daftar ya dari mereka-mereka yang berpartisipasi nantinya di CIC 2026. Oke, untuk CIC 2026 ini kami akan selenggarakan di Kota Bandung ya, Bapak dan Ibu ya, di tanggal 20, 21, dan 22 Oktober. Jadi akan berlangsung selama 3 hari di Kota Bandung, Bapak dan Ibu semuanya. Dan sasarannya adalah dari CIC program ini adalah terjadi tentunya adalah best practice. Tentunya ini adalah yang ditunggu-tunggu gitu ya bagi para praktisi improvement ya Bapak dan Ibu ya di perusahaan ya untuk melihat ya best practice apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya ya. Selain itu tentunya juga mendapatkan perspektif ataupun insight ya dari apa yang sudah dilakukan, improvement yang sudah dilakukan dari para pakar quality ya. Bagaimana nantinya bisa diterapkan dengan lebih baik tentunya ya di perusahaan Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang berikutnya tentunya juga memberikan apresiasi ya kepada individu, tim, dan juga perusahaan ya
yang telah menghasilkan karya-karya improvement. Dan tentunya apa yang Bapak Ibu sharingkan, best practice yang Bapak Ibu sampaikan selama program CIC berlangsung nantinya ya di bulan Oktober, tentunya akan berperan serta juga untuk membangun budaya continuous improvement ya. Tentunya kita juga ingin membantu juga ya dari perusahaan-perusahaan yang mungkin melihat improvement yang kita lakukan, sehingga yang kita sebut sebagai improvement ini benar-benar akan terus-menerus terjadi ya, akan selalu berkelanjutan untuk membantu Indonesia ya, pendekatan Indonesia untuk maju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk tema CIC 2026 ini adalah Ignite Innovation for Better Quality and Productivity ya. Sesuai juga dengan lokasi yang kita pilih untuk di tahun 2026 di Bandung ya, Bandung Lautan Api ya rekan-rekan ya. Kita juga ingin mengobarkan kembali semangat innovation ya tentunya Bapak dan Ibu ya, untuk kita kobarkan kembali di Bandung melalui CIC 2026. Untuk peserta Continuous Improvement Convention ya nanti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan ya yang nanti akan berpartisipasi dari berbagai industri tentunya ya Bapak dan Ibu. Dan kemudian untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum mendapatkan gitu ya untuk kesempatan untuk menyampaikan nanti improvementnya, juga bisa berpartisipasi nantinya sebagai observer ya. Ini juga tidak kalah menarik ya Bapak dan Ibu ya, karena nanti para observer juga bisa menyerap ya improvement yang sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, best practice apa yang mereka sudah lakukan. Dan nanti setelah kembali ke area pekerjaannya, mudah-mudahan di tahun berikutnya juga bisa mengikuti ajang konvensinya sendiri ya. Nah, untuk manfaat dari kehadiran Bapak dan Ibu di dalam CIC ini tentunya akan mendapatkan wawasan ya. Selain juga akan benchmarking ya Bapak dan Ibu ya, benchmarking atau kita melihat dari perusahaan-perusahaan lain ya, bagaimana membangun improvementnya, juga tempat untuk belajar ya, untuk belajar juga pengetahuan praktis apa. Dan kami pun juga mendapatkan feedback yang sangat positif dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini salah satunya adalah networking ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk membangun relasi gitu ya dengan para praktisi dan juga beberapa ahli di bidang improvement. Dan harapannya nantinya bisa menambah pengetahuan bagaimana membangun budaya mutu di perusahaan ya. Jadi selain berkomunikasi lewat konvensi yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan pada saat sharing best practice, dengan networking, berkomunikasi gitu ya dengan para praktisi, Bapak dan Ibu mungkin akan juga mendapatkan insight-insight lain ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah yang kami harapkan gitu ya ketika nanti Bapak dan Ibu bergabung di CIC 2026 ya. Untuk Continuous Improvement Convention di Bandung yang akan diselenggarakan pada tanggal 20, 21, dan 22 Oktober ini berlangsung di Selasa hingga Kamis ya, Bapak dan Ibu, akan diselenggarakan di Haris Hotel and Convention Festival Citylink ya. Jadi lokasinya ada di Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah lokasinya. Kemudian apa nih ya, Bapak dan Ibu ya, yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan selama program ini berlangsung ya, yang nanti akan kita lakukan bersama, yaitu Convention Day ya. Jadi di sini adalah pemaparan dari improvement yang sudah dilakukan, dan ada 7 stream yang nanti akan melakukan convention ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu stream PDCA, kemudian ada stream Design Thinking, lalu ada stream Lean, kemudian ada stream Suggestion System, lalu ada stream The Mic yang akan kita diskusikan juga pada pagi hari ini. Kemudian ada stream 5S atau 5R. Dan stream ketujuh yaitu stream TPM ya. Jadi ini adalah stream-stream yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di CIC 2026 ya. Kemudian untuk setiap stream tentunya akan dievaluasi oleh expert ya, di masing-masing bidang yang nanti akan menjadi juri ya di dalam sesi penilaian convention ya, dan akan mengikuti juga keahlian tersebut berdasarkan stream yang nanti Bapak dan Ibu ikuti ya.
di CIC ini. Nah, apa yang berbeda dari CIC di 2025 dan 2024? Untuk stream Demaik di tahun 2026 kami mendapatkan endorse secara resmi dari International Quality Federation ya. Jadi ini merupakan salah satu institusi ya yang juga sangat berperan gitu ya kepada Bapak dan Ibu yang menerapkan Demaik ya, terutama untuk Six Sigma ya, Bapak dan Ibu ya. Karena beliau di International Quality Federation ini yang mengeluarkan sertifikasi ya Bapak dan Ibu untuk Six Sigma dan juga Lean Six Sigma ya. IQF ini berada di Amerika Serikat ya Bapak dan Ibu ya, dan kami juga sudah cukup lama bekerja sama dengan IQF, dan di tahun ini berkesempatan di endorse pula gitu ya untuk CIC ini oleh IQF. Kemudian apa lagi yang berbeda di tahun 2026 ya? Jadi di sesi CIC 2026 ini akan ada yang namanya knowledge sprint, di mana akan ada sesi sharing dari para praktisi bagaimana success story mereka untuk mewujudkan operational excellence ya, serta pengenalan manajemen teknik gitu ya sebagai enabler di mana improvement ini dilaksanakan di dalam organisasi. Tentunya ini akan menjadi manfaat yang baik sekali ya bagi organisasi-organisasi, karena biasanya nih Bapak dan Ibu ya, pain-nya adalah bagaimana kita menjalankan improvement ini secara continuous gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan knowledge dari para praktisi tentunya bagaimana mereka menghadapi tantangan bisnis ini. Kemudian seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, untuk di CIC 2026 kami juga masih mempertahankan SME Forum ya Bapak dan Ibu. Mungkin para peserta yang sudah pernah mengikuti di CIC di tahun 2025 mendapatkan insight gitu ya Bapak dan Ibu ya dari sesi quick learning di dalam SME Forum ini, dan kami akan bagi sama tentunya ke dalam 7 stream ya. Jadi ada kelas short training, dan tidak hanya sifatnya adalah pelatihan ya Bapak dan Ibu, tetapi lebih kepada practicality-nya ya. Jadi akan ada games yang fun dan juga interaktif selama SME Forum ini berlangsung. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya mendapatkan teori ataupun konsep, tetapi kami kemas ke dalam bentuk games dan juga aplikasinya ya. Jadi akan ada kelas Lean di sini ya, 5S sesuai dengan streamnya, kemudian design thinking, suggestion system, PDCA, TPM, dan juga DMAIC ya. Jadi ini adalah SME Forum yang nanti akan kami selenggarakan kembali di CIC 2026. Kemudian untuk CIC 2026 ini di hari ketiga kami juga memberikan experiential learning ya. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu akan berkesempatan mengikuti pembelajaran tentunya berbasis pengalaman ya. Ada kegiatan benchmarking atau industry visit, dan juga kami juga akan lakukan ya collaboration dan alignment games ya. Jadi di sini juga sesi untuk Bapak dan Ibu berinteraksi dengan perusahaan ataupun organisasi lainnya, di mana akan dikemas ke dalam collaboration dan alignment games ya. Jadi kapan lagi nih dapat kesempatan untuk bekerja sama ya dengan perusahaan-perusahaan lain melalui interaktif games ya Bapak dan Ibu. Untuk opsi experiential learning ini akan ada opsional ya sifatnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih dari opsi-opsi yaitu collaboration dan juga alignment games ya. Ini akan kita lakukan ya bersamaan juga dengan industry visit. Jadi Bapak dan Ibu memiliki opsi untuk di tahun ini apakah akan join untuk alignment gamesnya atau berminat untuk mengikuti yang namanya industry visit ya. Jadi kita akan benchmarking, kita akan mengunjungi ya Bapak dan Ibu ya perusahaan-perusahaan untuk belajar langsung bagaimana mereka membangun continuous improvement ya di perusahaan mereka. Nah, ini adalah hal yang berbeda dari sesi CIC di tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang masih kami pertahankan juga ya dari sesi CIC yang sebelumnya, dan kami juga improve untuk konsultan corner ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi untuk sesi di dalam CIC ini, Bapak dan Ibu bisa bertemu langsung dengan para konsultan kami ya untuk mendiskusikan secara one on one. Mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan challenge-challenge yang dihadapi di perusahaannya, baik dari sisi implementasinya, ataupun dari kasus-kasus permasalahan yang mungkin belum terpecahkan gitu ya Bapak dan Ibu. Dan ini akan berlangsung selama 3 hari ya, mulai dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ya. Jadi Bapak dan Ibu memiliki waktu yang lebih banyak ya untuk berdiskusi dengan konsultan kami. Kemudian kami masih mempertahankan juga untuk sesi FGD ya, yaitu Focus Group Discussion, di mana nanti Bapak dan Ibu di sini para pimpinan perusahaan ataupun para manajer, komite ataupun koordinator dan para tim penggerak CI di perusahaan bisa berdiskusi ya. Jadi kalau konsultan corner secara one on one dengan kami gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di FGD kita lakukan bersama. Ya, bersama juga dengan perusahaan-perusahaan lain ya yang kami akan fasilitasi sehingga Bapak dan Ibu juga bisa sharing ya di sesi ini dengan perusahaan-perusahaan lain ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan akan memperkaya ya, jadi akan memperkaya wawasan dan juga bagaimana implementasi dari continuous improvement. Nah, itu adalah hal-hal yang nanti akan kita lakukan bersama ketika Bapak dan Ibu bergabung di CIC 2026 ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi bagaimana di tahapan nanti Bapak dan Ibu melakukan convention ya. Nah, untuk presentation kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, kami juga memberikan keleluasaan ya bagi Bapak dan Ibu untuk format presentasinya dibuat sefleksibel mungkin ya. Tetapi memang kami harapkan Bapak dan Ibu juga sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan ya. Untuk sesi The Mic kita akan lakukan sesi presentasinya maksimum di 15 menit. Jadi mudah-mudahan tetap bisa disesuaikan ya, meskipun fleksibel dari sisi formatnya disesuaikan dengan pemaparan waktu 15 menit yang kami sudah tetapkan ya. Kami akan tetap memberikan template sebagai guidance bagi Bapak dan Ibu semua, tetapi nanti bisa disesuaikan dan yang penting adalah dari sisi kontennya ya. Konten dan bagaimana Bapak dan Ibu menyampaikan informasi kepada nanti para audiens dan terutama nanti bagi jurinya ya Bapak dan Ibu ya, dan bagi para juri sehingga mereka memahami konten dari improvement yang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian untuk CIC kami juga masih mempertahankan dari sisi ethics dan juga compliance ya. Jadi untuk para pakar nantinya yang akan menjadi juri ya, di sini adalah mereka-mereka yang memang kita sudah sampaikan anti bribery ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk para peserta memberikan atau menawarkan dan juga meminta gitu ya, meminta sesuatu ya. Jadi kami mempertahankan dari sisi etika dan juga compliance terhadap CIC yang berlangsung. Jadi kita akan melakukan bersama integritas ya Bapak dan Ibu ya, integritas dari CIC 2026 ini. Oke. Kemudian agendanya selama 3 hari apa saja ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk selama CIC ini berlangsung di hari pertama ya, dimulai di hari Selasa kita akan lakukan mulai dari sesi pagi ya. Di pagi Bapak dan Ibu akan masuk ke registrasi ya. Dan ini juga sama seperti yang sebelumnya ya. Bapak dan Ibu bisa perwakilan saja nanti untuk mengambil registrasi tag-nya ya Bapak dan Ibu, dan juga ada sesi coffee break di pagi hari. Kemudian kita akan berkumpul bersama di hari pertama ini ya untuk melakukan opening ceremony ya. Nah, nanti juga akan ada pembukaan yang menarik tentunya dari PQM Konsultan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa bergabung juga nantinya di knowledge sprint ya. Jadi sesi sharing best practice ya dari penerapan dan juga bagaimana mengelola dari continuous improvement. Kemudian di sesi siang kita akan lakukan lunch bersama Bapak dan Ibu, dan kemudian setelah lunch kita akan masuk ke SME Forum ya yang tadi saya sampaikan, di mana ada 7 stream dari sisi SME Forum ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu peserta nantinya bisa memilih akan mengikuti SME Forum di mana saja ya.
Dan bagi Bapak dan Ibu yang mengirimkan cukup banyak pesertanya, ini menjadi salah satu keuntungan tentunya, jadi bisa bagi stream ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin wah ini sepertinya design thinking menarik nih ya untuk kita ikuti untuk share SME forumnya, dan mungkin bisa sebagian mengikuti stream-stream yang lainnya. Jadi akan memperkaya wawasan Bapak dan Ibu semuanya ya. Kemudian dari sesi SME Forum kita akan masuk ke dalam coffee break ya Bapak dan Ibu selama 15 menit. Nah, setelah coffee break Bapak dan Ibu diperkenankan juga untuk nanti mencoba rehearsal ya. Jadi coba untuk gladi bersih ya untuk persiapan Convention Day di hari kedua ya. Jadi sama seperti sebelumnya kami juga menyediakan waktu bagi para peserta untuk latihan ya, untuk mengecek kembali slide presentasinya, kemudian coba untuk melihat dari sisi posisinya nanti ketika memaparkan ya. Dan kemudian di sesi pukul 15.15 hingga 17.30 selain rehearsal, kami juga menyediakan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk bertemu dengan konsultan kami melalui konsultan corner. Jadi bisa split ya Bapak dan Ibu ya. Bisa timnya yang lain mungkin sedang gladi bersih, tapi juga bisa mengikuti konsultan corner. Atau setelah mungkin gladi bersih atau rehearsal selesai, Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan konsultan kami untuk mendiskusikan masalah-masalah improvement tentunya ya. Nah ini adalah agenda di hari pertama ya, di tanggal 20 Oktober 2026. Dan di hari kedua pada hari Rabu itu adalah sesi convention-nya tentunya ya. Di sini akan berlangsung mulai pagi hingga sore ya Bapak dan Ibu. Dan di sesi siang kami juga membuka kembali gitu ya untuk sesi focus group discussion ya. Selain kami juga ada konsultan corner yang berlangsung setiap pagi. Di sesi siang Bapak dan Ibu bisa mengikuti FGD ya, focus group discussion bersama kami yang akan memfasilitasi dan juga perusahaan-perusahaan lain yang nanti akan bergabung di sesi FGD-nya. Nah, ini akan berlangsung selama 2 jam ya. Kemudian di hari ketiga, di hari Kamis, Bapak dan Ibu, setelah mengikuti Convention Day tentunya ya, kita ingin refreshing tentunya bagi para peserta. Kami berikan option ya Bapak dan Ibu untuk mengikuti experiential learning, bisa mengikuti alignment dan collaboration games ya, atau Bapak dan Ibu mengikuti industry visit ya. Jadi ini adalah sifatnya opsional ya Bapak dan Ibu selama pagi hingga siang atau sore di pukul 3 sore. Nah, sedangkan nanti setelah kembali dari industri visit dan setelah collaboration games, Bapak dan Ibu silahkan untuk kembali ya, mungkin memerlukan diskusi dengan konsultan kami, bisa mengikuti kembali sesi konsultan corner ya. Jadi ini untuk one on one membicarakan mengenai improvement yang ada. Nah, di sesi malam ya setelah Bapak dan Ibu break ya dari pukul 5 hingga pukul 6 untuk break, persiapan untuk gala dinner ya. Jadi pukul 6 sampai 7, dan kemudian untuk awarding dan closing ceremony akan dimulai pukul 7 hingga pukul 10 malam. Nah, di sini yang biasanya ditunggu-tunggu tentunya ya oleh para peserta ya, Bapak dan Ibu ya, untuk melihat dari improvement yang dilakukan kira-kira masuknya ke kategori mana nih untuk awardingnya. Kurang lebih ini untuk agenda dari hari pertama dan hingga hari ketiga Bapak dan Ibu ya. Jadi kami lihat di sini cukup padat ya untuk sesinya, tapi kami juga pastikan Bapak dan Ibu di sini mendapatkan insight tentunya ya dari sesi 3 hari ini Bapak dan Ibu semuanya. Nah, untuk CIC atau ketentuan project improvement ini ya Bapak dan Ibu, supaya proses konvensi bisa berjalan efektif ya, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain ya, silakan Bapak dan Ibu nanti untuk mengirimkan project yang dilakukannya adalah di periode 2024 sampai 2026 ya. Jadi kami juga memberikan keleluasaan bagi Bapak dan Ibu ya untuk mengambil proyek-proyek mungkin yang di tahun 2024 hingga 2026. Dan harapan kami untuk proyek yang nanti dibawakan ke dalam konvensi ini
adalah proyek-proyek yang belum pernah dipresentasikan di acara eksternal convention lainnya ya, rekan-rekan ya, baik itu di skala nasional ya, Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan harapan kami adalah yang dikirimkan adalah improvement yang belum mengikuti konvensi eksternal lainnya, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk project submission ya, jadi dokumen yang perlu Bapak dan Ibu submit itu adalah yang pertama dalam bentuk abstraksi ya. Jadi bentuknya 1 hingga 2 halaman. Kemudian yang kedua bentuknya adalah presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi ini jumlah halamannya akan mengikuti durasi ya, yaitu 15 menit Bapak dan Ibu untuk the mic, dan maksimal untuk ukuran filenya adalah 250 megabyte ya. Dan ini sudah termasuk video ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon untuk dicek kembali nanti ketika akan submit untuk proyeknya ya, mudah-mudahan bisa mengikuti maksimal di 250 MB ini. Sekali lagi untuk semua kategori ya yang sifatnya individual dan juga tim ya. Di sini waktunya adalah 15 menit presentasi ya, jadi nanti mohon untuk disesuaikan dari jumlah halamannya karena nanti juga akan ada sesi juga ya Q&A sekitar 15 menit. Kemudian untuk kategori project yang sifatnya adalah organisasi atau perusahaan, kami berikan waktu sekitar 30 menit ya untuk presentasi. Jadi ada penyesuaian untuk sesi presentasi yang sifatnya adalah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk CIC di bulan Oktober ini, Bapak dan Ibu harapannya sudah mengumpulkan baik yang sifatnya abstrak maupun juga PowerPoint, yaitu di tanggal maksimum di tanggal 20 September 2026 ya. Nanti kami juga akan berikan linknya tentunya ya bagi Bapak dan Ibu yang akan mengumpulkan proyeknya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon untuk diingat-ingat ya untuk pengumpulan di tanggal 20 September, kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaan dari CIC-nya ya. Dan pastikan kembali untuk dokumennya lengkap sesuai dengan ketentuan nih ya. Nah, itu untuk project improvement. Nah, kita akan masuk ke sesi kriteria penilaian ya, khusus untuk stream the mic, Bapak dan Ibu ya, untuk kriteria penilaian di CIC 2026. Ini sifatnya masih informasi ya Bapak dan Ibu ya. Karena kami juga sudah siapkan juga sebenarnya untuk kriteria yang lebih spesifik. Nah, ini adalah hal-hal yang Bapak dan Ibu perlu ingat nantinya ketika mulai mendesain project improvement-nya ya dari informasi yang akan disampaikan pada saat convention-nya. Secara umum ya untuk kriteria penilaian ya, kami akan mulai dari tahapan general ya atau tahapan yang paling awal ya Bapak dan Ibu ya. Di sini kami ingin juga untuk melihat spirit dari continuous improvement-nya ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti boleh disampaikan di dalam materinya ya, mengapa Anda melakukan aktivitas ataupun project continuous improvement ini. Jadi apa sih yang mendorong untuk Bapak dan Ibu melakukan improvement ini ya. Nah, itu perlu untuk dituangkan juga di dalam pemaparan dari presentasinya ya. Apakah memang berdasarkan motivasinya ya, apakah memang ini diminta oleh perusahaan gitu ya, atau memang Bapak dan Ibu melihat bahwa ini adalah aktivitas ataupun inisiatif yang value driven gitu ya, atau yang memberikan nilai tambah bagi organisasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon untuk di awal juga disampaikan apa sih motivasinya gitu ya untuk melakukan improvement ini. Kemudian kami juga ingin melihat ya apakah memang improvement yang dilakukan ini mendapatkan support tentunya ya dari perusahaan Bapak dan Ibu ya. Apakah didukung oleh perusahaan ya untuk pengembangan dari sisi orang dan juga dari sisi CI-nya sendiri ya. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh sampaikan juga ya bagaimana dukungan dari para manajemen puncak tentunya terhadap improvement yang Bapak dan Ibu lakukan, apakah selaras dengan strategi organisasinya. Nah, itu untuk kriteria untuk tahapan general.
Kemudian masuk ke masing-masing DMAIC-nya ya. Tentunya di sini di masing-masing tahapannya ada penilaiannya tersendiri ya Bapak dan Ibu. Mulai dari tahapan define yaitu pemilihan project ya. Di sini kami akan lihat yang pertama yaitu relevansi tentunya tema project terhadap permasalahan atau target organisasi ya. Jadi Bapak dan Ibu penting untuk mengaitkan gitu ya improvementnya dengan sasaran strategis dari perusahaan ya, apakah ini didorong oleh adanya KPI ya ataupun dari visi misi ataupun sasaran besar dari organisasinya ya, jadi bisa disampaikan juga. Kemudian kriteria berikutnya yaitu pemilihan tema ya, karena kita masuknya sudah ke tingkatan demaik ya Bapak dan Ibu, tentunya didukung dengan data dan fakta ya. Itu hal yang sangat penting tentunya di dalam stream demaik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menampilkan data-data ya yang mendukung kenapa Bapak dan Ibu memilih tema tersebut. Nah, ini ada satu hal yang perlu untuk disiapkan. Dan yang berikutnya yaitu kriteria mengenai ukuran keberhasilan ya atau target improvement yang tepat. Tentunya kita juga karena sudah di tingkatan demaik, kami ingin Bapak dan Ibu juga menampilkan ya kira-kira sasaran terukurnya apa. Nah, ini nanti perlu untuk dituangkan di dalam pemilihan proyeknya ya. Jadi clear sekali di dalam demaik kita akan selalu fokus dengan data-data dan juga fakta-fakta ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti Bapak dan Ibu perlu untuk sampaikan di tahapan define ya, dan yang menjadi kriteria untuk penilaian di tahapan define ya, di tahapan untuk pemilihan proyeknya. Yang berikutnya kita akan masuk ke measure ya Bapak dan Ibu ya, untuk kriteria penilaian tahapan measure. Di sini parameter utama yang nanti akan dilihat oleh para juri adalah kedalaman analisa data untuk mengukur permasalahan ya. Jadi di sini penting bagi Bapak dan Ibu nanti untuk menggunakan data before ya, atau kondisi as is atau kondisi sebelum dilakukan improvement ya. Dan Bapak dan Ibu tentunya bisa menggunakan alat-alat bantu yang sesuai ya di tahapan tersebut. Apakah Bapak dan Ibu menggunakan contohnya menggunakan MSA ya, Measurement System Analysis mungkin ya Bapak dan Ibu ya, atau yang mirip dengan MSA untuk memvalidasi pengukuran yang dilakukan. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu mengerucutkan gitu ya, memprioritaskan ya. Kalau kita lihat apakah ada area-area yang diprioritaskan ya, mungkin menggunakan Pareto bisa jadi ya. Nah, ini perlu untuk dituangkan juga ya. Kemudian kami juga melihat di sini ya berapa hal terkait dengan kesesuaian dan ketajaman dalam analisa data atas masalah yang dipilih ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketajaman data pendukung kenapa Bapak dan Ibu memilih masalah atau memprioritaskan masalah tersebut, silakan untuk dituangkan ya, sehingga jelas bahwa area yang terpilih gitu ya atau permasalahan yang Bapak dan Ibu akan fokuskan itu jelas latar belakangnya ya. Kenapa dipilih berdasarkan data-data yang disampaikan. Nah, ini adalah kriteria untuk tahapan measure ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bisa juga Bapak dan Ibu, karena biasanya di dalam demaik itu kita tidak hanya melihat satu data gitu ya, ada beberapa data dan juga diukur terhadap voice of customer. Jadi bisa mungkin nanti menggunakan pengukuran-pengukuran penting seperti proses capability ataupun juga mengukur dengan menggunakan DPMO ya. Kemudian masuk ke tahapan analyze ya. Jadi parameter penting apa yang nanti akan diukur di sini adalah terkait dengan analisa permasalahan hingga ke root cause-nya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, disinilah ketajaman untuk menggali root cause-nya berdasarkan dan memvalidasi tentunya ya, evidence berdasarkan fakta dan data menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, hal-hal yang nanti perlu ditunjukkan pada saat tahapan analyze ya, bagaimana Bapak dan Ibu menggali ya menggunakan alat-alat bantu, misalkan bisa menggunakan YW analysis ya, atau kombinasi YW analysis dengan fishbone diagram,
atau mungkin menggunakan tools yang lain ya. Jadi kami tidak melimitasi Bapak dan Ibu untuk tools yang digunakan ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan tree diagram misalkan atau menggunakan FTA mungkin ya bagi Bapak dan Ibu ya. Silakan saja ya. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu menunjukkan gitu ya. Teknik apa sih yang digunakan untuk Bapak dan Ibu menggali akar permasalahan tersebut. Nah, itu adalah hal yang penting nanti Bapak dan Ibu perlu catat dalam menyampaikan ya kepada para juri tentunya. Kemudian juga terkait dengan ketajaman penentuan dari pemilihan sebab dominan ya. Nah, di sini teknik-teknik nih yang Bapak Ibu gunakan gitu ya untuk yakin bahwa ini adalah sebab dominannya, silakan disampaikan ya, apakah menggunakan mungkin scatter plot contohnya gitu ya yang sederhana, ataupun menggunakan regression, ataupun menggunakan multiple regression, ataupun uji hipotesa lainnya gitu ya, silakan untuk disampaikan juga ya. Kemudian tentunya perlu dibuktikan ya, jadi semua statement yang Bapak dan Ibu tuangkan di dalam penyebab permasalahan tentunya harus bisa dibuktikan dengan evidence ataupun fakta dan data ya. Bapak dan Ibu ya, teknik-teknik yang bisa digunakan secara statistical tools atau menggunakan teknik-teknik lean ya yang Bapak dan Ibu bisa gunakan itu juga sangat memungkinkan untuk dituangkan ya. Jadi sekali lagi kami tidak melimitasi tools yang digunakan ya Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu punya dasar gitu ya kenapa menggunakan tools tersebut. Nah, ini adalah untuk kriteria dari tahapan analyze. Kemudian masuk ke tahapan improve ya Bapak dan Ibu ya. Hal yang penting pada tahapan improve, parameter yang nanti akan dinilai itu adalah bagaimana memformulasikan solusi tentunya ya. Kemudian juga kita juga tidak hanya solusi, tetapi juga kita ingin melihat semangat kolaborasinya ya Bapak dan Ibu ya ketika melakukan project ini atau mengimplementasikan solusinya, dan juga bagaimana penerapan dari solusi tersebut. Sehingga untuk kriteria penilaian dari tahapan improve ya Bapak dan Ibu, kita akan lihat salah satunya adalah yang pertama yaitu solusi. Apakah benar solusi ini relevan dengan root cause-nya ya? Apakah memang cocok nih ketika kita lihat solusinya pas nggak menjawab dari akar permasalahan? Ya, itu yang pertama ya. Jadi harus tepat sasaran nih ya untuk solusinya. Yang kedua itu adalah kreativitas tentunya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini juga hal yang penting ya, karena kalau kita bicara improvement, kita coba lihat nih apa yang berbeda nih dari improvement yang sebelumnya ya. Jadi perlu untuk kreativitas dari solusinya. Sejauh apa Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa improvement ini adalah improvement yang memang belum berjalan sebelumnya ya. Baik Pak Iwan, nanti kami akan share ya untuk materinya ya setelah webinar ini Pak Iwan ya. Baik, kemudian untuk yang berikutnya penilaiannya adalah, nah mungkin saja nih yang penting juga nih Bapak dan Ibu ya, ketika memberikan ide ataupun solusi ya, mungkin pada saat implementasinya Bapak dan Ibu di awal sudah melihat risiko ya atau masalah-masalah yang mungkin timbul ketika solusi ini berjalan ya, baik itu risiko teknis ataupun mungkin juga risiko non teknis ya Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh dituangkan juga di dalam slide presentasinya ya Bapak dan Ibu mengenai bagaimana Bapak dan Ibu mengantisipasi permasalahan ataupun risiko yang mungkin timbul ya dari solusi tersebut. Yang berikutnya yaitu besarnya effort ya untuk penyelesaian solusi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita juga akan menilai effortnya ya tentunya ya ketika menerapkan solusinya ya, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang sifatnya sederhana bisa jadi ya, tapi ada juga yang mungkin membutuhkan effort yang besar ya. Nah ini perlu untuk dituangkan. Dan yang berikutnya tidak hanya solusi, kami juga ingin melihat nih kolaborasi ya. Jadi keterlibatan dari anggota tim ya, tidak hanya anggota tim tetapi mungkin juga di luar tim ya, di dalam perusahaan, bagaimana mereka engage atau terlibat di dalam improvement tersebut. Nah, ini juga
perlu untuk disampaikan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami juga akan melihat hal-hal tersebut untuk menilai ya tentunya, dan juga yang penting apakah efektif. Nah, ini untuk menunjukkan efektif atau tidak dari solusi yang dilakukan, tentunya Bapak dan Ibu perlu set parameter pentingnya ya atau indikatornya apa nih yang kita sebutkan sehingga kita bisa mengklaim bahwa solusi tersebut efektif. Nah, ini perlu untuk dituangkan dengan bisa menggunakan data ya, melalui pencapaian dari target yang sudah ditetapkan ataupun dari bukti-bukti yang Bapak dan Ibu bisa tuangkan juga. Nah, ini adalah penilaian tentunya untuk di tahapan improve, dan yang terakhir untuk di tahapan kontrol ada 2 parameter besar yang akan dilihat tentunya pada saat penilaian. Yang pertama adalah hasil dari penerapan improvementnya ya atau solusi tersebut. Kami ingin melihat dari target atau sasaran besar yang Bapak dan Ibu sudah tuangkan di dalam tahapan define ketika menyebutkan target improvementnya. Nah, bagaimana pencapaiannya? Ini perlu untuk disampaikan ya Bapak dan Ibu, serta benefitnya ya tentunya ya. Karena kami harapannya juga untuk proyeknya, harapannya tidak hanya achieve target, tetapi apakah target ini bisa berdampak juga bagi bisnis ya. Jadi benefit-benefit yang didapatkan setelah target tercapai Bapak dan Ibu perlu untuk tuangkan. Nah, itu untuk parameter dari hasil penerapan solusi. Nah, tidak berhenti sampai sana. Di tahapan kontrol tentunya kita ingin improvementnya sustain ya Bapak dan Ibu ya, sehingga kami juga ingin melihat nih dari improvement yang sudah dilakukan, bagaimana Bapak dan Ibu memastikan bahwa improvement tersebut akan berlanjut secara terus-menerus ya. Sehingga parameter pentingnya adalah standarisasi dan standarisasi dari keberhasilan solusinya, di mana nanti yang akan dinilai yaitu quality dari standarisasinya ya, setelah dilakukan improvement dan sistem apa ya yang sudah dibangun untuk memastikan sustainability dari hasil improvementnya. Kemudian tentunya juga kita akan melihat juga bagaimana Bapak dan Ibu memantau tentunya ya monitoring dari hasil improvementnya ya, apakah periodenya berapa lama periode monitoring improvement ini dilakukan. Nah, ini juga perlu untuk disampaikan di dalam materi presentasinya, dan tidak hanya sampai sana, kami juga ingin bisa disebarkan gitu ya Bapak dan Ibu ya improvementnya kepada pihak internal di dalam organisasi, ataupun juga diberikan insight juga ya, di-sharingkan kepada pihak eksternal ataupun di luar organisasi. Jadi harapannya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan gitu ya di dalam slide-nya mengenai apa nih gitu ya, bagaimana Bapak dan Ibu men-sharingkan knowledge tersebut ya di area yang lain, termasuk mungkin replication plan-nya ya, karena kami benar-benar ingin melihat continuous improvement-nya di dalam organisasi memang berjalan ya. Nah, kurang lebih gambarannya ini Bapak dan Ibu untuk kriteria penilaian ya. Jadi dengan informasi ini, ketika Bapak dan Ibu nanti mendesain ya untuk materi dari project improvement-nya, harapan kami bisa memenuhi semua kriteria penilaian ini ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, nah kami akan masuk ke sedikit ke details mengenai abstrak ya, Bapak dan Ibu ya, karena tadi akan ada dua file yang Bapak dan Ibu harus submit ya. Yang pertama yaitu abstraksi, dan yang kedua adalah dari sisi slide PowerPoint-nya ya. Yang pertama saya akan masuk ke abstrak. Abstraknya ini berisi 1 halaman cover dan 1 halaman abstrak ya. Jadi nanti akan dibedakan ya untuk setiap kategori improvementnya ya. Karena kami ada beberapa stream, dan juga nanti Bapak dan Ibu harapan kami bisa mengikuti standar yang kami sudah tetapkan untuk penamaan filenya ya. Jadi silakan nanti ketika di dalam mengirimkan abstraknya, jangan lupa mengikuti format ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai dari CIC 26, kemudian spasi ya, ada tanda spasinya, berikan informasi bahwa ini merupakan abstrak ya.
kemudian ada spasi lagi, berikan tipe projectnya, karena kami menerima cukup banyak stream ya, Bapak dan Ibu, jadi berikan tipe projectnya. Kalau untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti The Mic, silahkan dituliskan DMAIC ya. Kemudian spasi lagi ya, strip lagi, yaitu nama perusahaan ya. Dan kemudian yang terakhir spasi atau strip lagi di sini adalah nama pemberi saran, nama Bapak dan Ibu gitu ya, perwakilan dari organisasinya atau judul proyeknya ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu untuk mengikuti format ini sehingga nanti kami juga akan lebih mudah gitu ya untuk mengidentifikasi dari proyek yang Bapak dan Ibu sudah submit kepada kami gitu ya. Nah, ini untuk abstraknya ya. Nah, kurang lebih seperti apa gambaran dari abstraknya ya. Jadi isinya kurang lebih seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Silakan untuk mengikuti ya. Jadi dari awal ada kategori projectnya yaitu DMAIC, nanti boleh di sisi kiri, di sisi kanan Bapak dan Ibu tampilkan company logonya ya, Bapak dan Ibu ya. Silakan untuk diberikan. Kemudian project title ya, judul projectnya, nama perusahaannya, kemudian nama timnya ya, Bapak dan Ibu ya, ini nama kelompoknya ya. Jadi grupnya kalau misalkan Bapak dan Ibu mengikuti grupnya diberikan nama apa gitu ya. Jadi silakan untuk dituliskan ya. Kemudian silakan ditambahkan juga di sini yaitu tim leader serta tim membernya siapa saja yang terlibat. Lalu kami juga ingin mengetahui ini proyek berjalannya kapan gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga perlu ditambahkan start projectnya mulai kapan, dan karena ini sifatnya project tentunya ada end date-nya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan lupa dituangkan juga untuk berakhirnya kapan untuk project ini. Kemudian boleh diberikan penjelasan singkat mengenai perusahaan ya. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu ya. Kemudian tim yang terlibat ini adalah mungkin tim dari departemen quality contohnya ya. Jadi boleh untuk diberikan penjelasan singkat, dan silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan foto dari timnya ya. Nah, ini untuk covernya dan juga abstraksinya ya Bapak dan Ibu. Untuk abstraksi di sini kami mohon maaf ya karena sifatnya abstraksi, jadi Bapak dan Ibu kami berikan limitasi tentunya untuk menyampaikan ya. Untuk abstrak maksimum di 300 kata ya Bapak dan Ibu ya. Nanti isinya kontennya kurang lebih berisi masalah apa yang Bapak dan Ibu hadapi, kemudian masalah secara umumnya dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian dampak dari masalah tersebut ya, ketika ini kita biarkan dampaknya apa. Dan kalau kita selesaikan misalkan bisa berdampak bagi organisasi seperti apa. Kemudian apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan secara garis besar, kemudian hasilnya seperti apa serta manfaatnya apa ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan dibuat seconcise mungkin ya Bapak dan Ibu ya, singkat namun jelas ya, karena ini juga akan membantu juga bagi para juri ya nantinya untuk memahami di awal mengenai permasalahan dari proyek tersebut Bapak dan Ibu ya. Nanti boleh dicek juga nih untuk katanya apakah memang sudah 300 kata ya sebelum disubmit kepada kami. Oke. Nah, itu untuk template dari abstraksi ya, terdiri dari satu ini ya sebagai cover dan ini juga sebagai isi. Itu ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam template project The Mic-nya ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk template ini adalah saran kami ya. Sekali lagi ini kami sifatnya adalah proposal kami gitu ya. Jadi silakan untuk nanti disesuaikan dengan kondisi organisasi, monggo aja silakan. Tetapi sekali lagi rekan-rekan kami batasi ya, batasinya adalah dari sisi waktunya ya. Pastikan ini memang 15 menit bisa terdeliver nantinya ya. Oke, nah untuk ketentuan ya rekan-rekan ya, jadi nanti boleh dituangkan di sini untuk timnya ya, kemudian nanti template-nya nanti sesuai dengan, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tadi untuk total halamannya juga disesuaikan. Mengingatkan kembali ya, ukuran filenya 250 MB ya. Jadi kalau ada video yang besar-besar mudah-mudahan bisa ini ya, dikompres dulu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian jangan lupa nanti menggunakan standar penamaan file seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Oke, ini untuk
ketentuannya. Kemudian ini adalah template-nya, contohnya ya. Jadi cover ya Bapak dan Ibu. Contohnya di sini adalah menurunkan reject produk bla 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 ya. Jadi biasanya kami juga menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk judulnya bisa menggunakan sasaran besarnya gitu ya, yaitu menurunkan kah atau mungkin meningkatkan lah ya. Nah ini adalah contoh judul projectnya, boleh diberikan nanti company logonya ya dan juga nama dari pesertanya gitu ya, nama dari grupnya ya, boleh dituangkan seperti ini teman-teman semua. Oke, nah ini untuk covernya sekali lagi ini masih bisa disesuaikan juga, kemudian boleh penjelasan tentang timnya gitu ya, siapa gitu leadernya, membernya, dan bisa menggunakan visualisasi penunjang lainnya ya, bisa menggunakan foto atau data pendukung lainnya ya. Nah, kemudian nanti boleh mengikuti alur dari DMAIC-nya ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah contoh dari kami sebelum Bapak dan Ibu memilih tema proyeknya biasanya gitu ya, kita akan coba lihat permasalahan di organisasi itu apa saja. Kenapa Bapak dan Ibu memilih permasalahan ini? Tentunya mungkin ada beberapa alternatif permasalahan lainnya yang bisa dituangkan dan kita akan coba nanti mengerucutkan gitu ya ke dalam satu tema masalah ya. Ini boleh menggunakan teknik juga yang lain ya Bapak dan Ibu. Kalau dari kami biasanya kami suggest-nya menggunakan teknik yang cukup umum yaitu matriks diagram atau matriks 139 ya untuk sebagai dasar bagi Bapak dan Ibu memilih tema masalah ya dari semua permasalahan. Kenapa kita memilih? Karena kita melihat dari aspek impact dan juga effort-nya gitu ya. Nah, ini boleh menggunakan teknik ini sehingga nanti clear jelas kenapa Bapak dan Ibu memilih tema permasalahan tersebut ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan project scope-nya ya Bapak dan Ibu ya. Scope project-nya mungkin nanti bisa menggunakan proses flow atau menggunakan SciPoc ya salah satunya atau menggunakan WBS juga silakan ya. Ini salah satu tools saja, tetapi sekali lagi kami tidak memaksakan gitu ya Bapak dan Ibu untuk menggunakan tools ini. Kemudian bisa disampaikan juga CTQ-nya ya atau critical to quality atau voice of customer terukurnya itu apa? Bapak dan Ibu ya nanti boleh dituangkan. Kemudian nah ini biasanya yang cukup penting juga dalam bentuk summary ya. Kalau kami menyebutnya adalah one page information melalui project charter. Ya, ini pun juga Bapak dan Ibu bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi supaya nanti para juri pun jelas gitu ya dari awal permasalahan apa yang Bapak dan Ibu pilih, kemudian targetnya serta benefit apa yang didapatkan. Termasuk juga dari sisi time frame-nya dan siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian dari tahapan define Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti alur measure-nya ya. Kalau measure di sini ini sekali lagi adalah silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga teknik atau tools apa yang digunakan, apakah menggunakan Pareto ya atau pengukurannya menggunakan proses capability contohnya ya. Pada prinsipnya sekali lagi kalau kita menggunakan DMAIC semuanya harus berbasis data Bapak dan Ibu sehingga pengolahan datanya silakan Bapak dan Ibu gunakan teknik-teknik yang Bapak Ibu kuasai gitu ya dan juga relevan dengan permasalahannya. Nah, untuk analyze ini juga sama ya. Kami biasanya menggunakan gitu ya, biasanya menggunakan YW analysis atau menggunakan fishbone diagram tapi tidak limited to ya. Bapak dan Ibu ya, kalau ini terkait dengan permasalahan terkait dengan speed atau kecepatan, Bapak dan Ibu bisa membreakdown dengan menggunakan proses value analysis ya supaya bisa terlihat aktivitas mana saja yang ternyata masuk ke non value added ya. Contohnya seperti itu atau menggunakan spaghetti diagram ya Bapak dan Ibu untuk memvisualisasikan atau mencari cause and effect dengan menggunakan fishbone atau WW analysis atau teknik ataupun tools lainnya ya. Jadi sekali lagi tetap terbuka bagi Bapak dan Ibu untuk menggunakan tools ataupun teknik-teknik lainnya ya. Nah, ini kami harapkan juga ya Bapak dan Ibu kalau kita bicara the mic itu adalah tidak hanya berdasarkan intuition ataupun opini kita, tapi semuanya harus ada basis datanya ya. Bisa menggunakan statistical tools untuk membuktikan ya, membuktikan root cause itu benar terjadi atau menggunakan teknik ataupun tools yang lainnya silakan saja Bapak dan Ibu ya. Silakan untuk disesuaikan. Nah, itu untuk tahapan analyze Bapak dan Ibu dan jangan lupa ya, semuanya apa yang dituangkan itu sudah
harapan kami memang terverifikasi gitu ya. Jadi root cause-nya harus verified. Harus bisa, Bapak dan Ibu harus bisa membuktikan apakah memang root cause tersebut itu benar, nyata, terjadi, dan juga berhubungan dengan efek atau dampaknya gitu ya. Nah, masuk ke tahapan improve tentunya ya Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk menyampaikan improvement apa, rancangan improvement apa yang Bapak dan Ibu set di awal ya, termasuk identifikasi resikonya ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberikan alternatif solusi, nah ini sebelum kita memilih satu solusi, alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu memberikan alternate solution ya. Jadi tidak langsung direct ini solusinya satu gitu, tapi mungkin ada beberapa alternatif solusi dan coba diidentifikasi risikonya gitu ya Bapak dan Ibu ya dari masing-masing alternatif tersebut. Sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu memilih satu misalkan ya solusi terpilih untuk menjawab satu akar masalah, Bapak dan Ibu juri itu memiliki keyakinan gitu ya Bapak dan Ibu ya, keyakinan bahwa oh, ini memang benar nih cocok untuk kita implementasikan untuk menjawab permasalahan tersebut gitu ya. Jadi silakan dituangkan beberapa alternatif dan juga beberapa risiko-risiko yang mungkin muncul ya. Termasuk juga countermeasure-nya apa ya. Seperti itu. Nah, ini contoh beberapa informasi ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan improvement, mungkin bisa divalidasi dengan data-data ya. Ini juga salah satu teknik yang bisa digunakan menggunakan proses value analysis ya. Kalau tadi kita hanya membreakdown permasalahannya dan juga dalam bentuk activity. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana Bapak dan Ibu menemukan improvementnya ya. Bisa dilihat dari possibility untuk dieliminasi kah, atau di combine kah, atau di rearrange kah, atau di simplify ya. Ini beberapa hal yang teknik yang bisa digunakan ya. Nah, kemudian silakan juga untuk dituangkan ya Bapak dan Ibu untuk improvement resultnya ya. Jadi jangan lupa kami juga ingin melihat before dan afternya ya Bapak dan Ibu sebelumnya secara visual bentukannya seperti apa gitu ya. Bisa dilihat dari kondisi area kerjanya misalkan ya before-nya bagaimana, sesudah dilakukan improvement bagaimana, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan alur proses yang berubah misalkan ya. Sebelumnya alur prosesnya mungkin ada 8 steps gitu ya, setelah dilakukan improvement, alur prosesnya bisa turun menjadi 4 step, ya silakan untuk dituangkan secara visual gitu ya, jadi terlihat memang upaya yang dilakukan ya. Nah ini bisa menggunakan evidence berupa visualisasi ya Bapak dan Ibu, ini before ya, maaf ini harusnya before improvement dan ini adalah after improvement ya, jadi akan ada before dan afternya ya. Kemudian, nah ini alangkah lebih baik Bapak dan Ibu juga memberikan indikatornya gitu ya. Jadi ukuran yang bisa menunjukkan bahwa improvement yang dilakukan itu memang memberikan efektivitas gitu ya. Jadi ini kalau kami mungkin di dalam Demaik gitu ya Bapak dan Ibu ya, ini bisa jadi suatu leading indicator ya atau small y atau dari faktor X yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan di dalam tahapan analyze, coba diukur gitu ya, X tersebut ukuran keberhasilannya apa. Nah, silakan untuk dituangkan di dalam performance-nya before dan after ya. Jadi sebelum kita masuk ke big Y-nya atau sasaran besarnya, bisa dipotong-potong dulu gitu ya, improvementnya, indikatornya apa gitu ya yang terdampak. Nah, silakan untuk dituangkan. Kemudian ini adalah project evaluation secara besarannya ya. Jadi bisa dicek kembali smart targetnya yang ada di tahapan define, bagaimana progresnya ya ketika dilakukan improvement dan setelah dilakukan improvement untuk menunjukkan tentunya progresnya apakah positif ataukah negatif ya. Nah tentunya ketika Bapak dan Ibu masukkan ke dalam convention, dugaan kami progresnya adalah progres positif tentunya ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada pengalaman ketika penerapan bisa jadi ada progres yang mungkin tidak diharapkan dan kemudian Bapak dan Ibu coba iterasi ya. Jadi coba untuk wah ini ada pembelajaran penting yang kita dapatkan nih gitu ya, sehingga kita coba untuk perbaiki improvementnya. Nah itu juga satu hal yang bisa Bapak dan Ibu bagikan tentunya ya di tahapan project evaluation ini. Ini contohnya ya Bapak dan Ibu ya, jadi bisa menggunakan proses capability ataupun menggunakan sigma value ya, contohnya atau
Bapak dan Ibu bisa menggunakan control chart gitu ya, salah satunya ya, untuk menunjukkan bagaimana monitoring secara terukurnya gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak artinya kami meminta Bapak dan Ibu menggunakan teknik ataupun tools ini ya, Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi sesuaikan kembali dengan tema permasalahan, sesuaikan kembali dengan teknik-teknik ataupun tools-tools yang Bapak dan Ibu sudah kuasai dan relevan tentunya untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan improvement ya. Oke, ini beberapa contoh saja. Kemudian nanti boleh ditampilkan juga tangible benefit-nya ya, manfaat bagi organisasi apa saja yang didapatkan setelah sasaran besarnya tercapai ya, bisa dalam bentuk tangible ataupun intangible ya. Ini contohnya ya Bapak dan Ibu ya, bisa dituangkan untuk project benefit-nya. Dan bagaimana Bapak dan Ibu membakukan ya dari improvement yang dilakukan, ini juga satu hal yang best practice ya yang perlu untuk kita bagikan juga gitu ya Bapak dan Ibu ya, sehingga terlihat bahwa memang improvement yang dilakukan itu tidak hanya improvisasi saja gitu ya, tetapi suatu hal yang memang bisa dilakukan tidak hanya kita sendiri tetapi juga orang lain pun juga bisa melakukan dengan mengikuti pembakuan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah standarisasinya dan bisa nanti dituangkan juga rencana monitoringnya. Oke ya. Itu Bapak dan Ibu untuk contoh ya dari sisi template ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk awards, untuk CIC, Bapak dan Ibu, kami masih ya menilai dan mengkategorikan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi dari keseluruhan kriteria penilaian nanti akan diakumulasi, dijumlahkan. Untuk bronze nanti ada berada di poin 650 sampai 739 ya, dan nanti yang di diamond ya Bapak dan Ibu itu di poin 950 sampai 1000 ya dari kriteria penilaian yang tadi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah kategori awards-nya ya, mulai dari bronze, silver, gold, platinum dan juga diamond ya. Nah, untuk special awards ya, Bapak dan Ibu, kalau di tahun lalu ada special awards yang dilakukan oleh para audiens. Nah, ini yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk kami menghargai gitu ya, mengapresiasi upaya juga yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kami akan lihat per kategori. Jadi ada 3 kategori, yaitu Inspiring Improvement Awards ya. Kami akan melihat dari para juri tentunya ya, apakah memang inovatif ya, kreatif, kemudian juga unik dan tentunya memberi nilai tambah yang signifikan ya, sehingga nantinya bisa menginspirasi. Kemudian ada kategori Excellence Award ya. Kalau di sini kami melihat dari hasil yang tentunya hasil yang signifikan ya, yang bermanfaat bagi pelanggan dan juga pemangku kepentingan. Dan satu hal lagi ya yang menarik juga untuk Special Awards adalah Outstanding Performance Delivery Awards ya. Itulah kenapa kami juga masih mempertahankan ya untuk penyampaian presentasi yang terstruktur dan juga menarik ya, komunikatif serta penguasaan materi yang baik ya. Jadi ini adalah 3 awards ya. Jadi selain tadi awards yang Bapak dan Ibu akan dapatkan juga akan terpilih gitu ya dari semua kontestan di sini mana yang masuk ke inspiring, excellent dan juga outstanding performance delivery. Nah, ini ada special awards dari kami. Kemudian untuk juri di CIC 2026 ini, Bapak dan Ibu, nanti kami akan menyiapkan tentunya ya. Jadi mereka-mereka para praktisi tentunya ya, praktisi ahli yang berpengalaman ya. Jadi kalau untuk The Mic biasanya kami akan juga siapkan juri-juri yang sudah tersertifikasi tentunya ya, apakah itu di black belt ataupun di master black belt, Bapak dan Ibu. Dan juga dari tingkatan dari jurinya sendiri ya, mereka-mereka yang tidak hanya praktisi tetapi secara strategi juga ikut gitu ya, mengembangkan improvement di area di perusahaannya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, hal yang menarik nanti ketika Bapak dan Ibu mempresentasikan improvementnya, selain mendapatkan piagam penghargaan, kemudian certificate of appreciation, Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan opportunity for improvement notes ya. Jadi akan ada catatan-catatan yang diberikan oleh para juri tentunya supaya
di masa mendatang Bapak dan Ibu mengetahui apa saja sih yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya dari improvement yang sudah dilakukan ya. Jadi akan mendapatkan OV juga ya. Nah, untuk investment Bapak dan Ibu sesuai mungkin yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan di informasi-informasi kami sebelumnya ya. Di sini untuk stream ada sedikit perbedaan gitu ya untuk pricing ataupun investasinya ya. Jadi suggestion system memiliki gitu ya biaya investasi sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Untuk early bird di sini kami tuangkan seperti ini ya Bapak dan Ibu untuk early bird. Early bird ini nanti kami akan batasi waktunya ya Bapak dan Ibu ya, bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk nanti menjadi peserta ya. Kami siapkan juga untuk lebih ekonomis gitu ya tentunya ya Bapak dan Ibu ya, untuk Bapak dan Ibu yang mendaftar nanti sebelum tanggal yang kami tetapkan ya. Untuk peserta yang tidak mengikuti convention bisa menjadi observer ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi ini ajang yang sangat baik sekali bagi Bapak dan Ibu gitu ya, yang mungkin baru memulai improvementnya tetapi belum mungkin berkesempatan untuk mengikuti conventionnya, untuk menjadi observer sehingga bekalnya semakin banyak tentunya ya nanti untuk mengikuti convention di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, apa saja yang tercover di investment tersebut? Untuk investasi tersebut belum termasuk PPN, akomodasi, dan transportasi ya. Jadi nanti untuk akomodasi dan transportasi Bapak dan Ibu bisa mungkin dari perusahaan sendiri gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan kemudian untuk biaya tersebut, investment tersebut itu sudah termasuk akses ke semua stream ya. Fokus group discussion ya Bapak dan Ibu ya, kemudian knowledge sprint, lalu ada konsultan corner yang kami buka selama 3 hari Bapak dan Ibu ya, jadi bisa dimanfaatkan waktunya juga semaksimal mungkin ya untuk konsultan corner. Kemudian visit benchmark ke industri ya, dan juga collaboration dan alignment games. Kemudian semua peserta akan mendapatkan sertifikat ya, termasuk para observer. Kemudian goodie bags ya Bapak dan Ibu, kami juga siapkan goodie bags, dan coffee break, makan siang, dan juga gala dinner juga kami sudah provide untuk investment tersebut ya. Saya kira ini cukup beneficial tentunya ya bagi Bapak dan Ibu untuk program selama 3 hari ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi kami sampaikan untuk early bird ya, kami batasi untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti peserta yang mengikuti webinar pada hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang mengkonfirmasi pendaftaran sebelum 7 Juni ya Bapak dan Ibu ya. Jadi waktunya sebentar lagi nih Bapak dan Ibu, dan kami kira Bapak dan Ibu sudah mungkin mendapatkan gambaran, wah nih kayaknya saya mau kirim berapa tim nih gitu ya untuk mengikuti CIC di Bandung ini ya. Jadi silakan untuk segera menghubungi Mbak Lulu ya untuk mengkonfirmasi sebelum di 7 Juni ya. Baik, ini untuk webinar kami Bapak dan Ibu, dan kita akan masuk ke sesi polling ya sebelum kita Q&A Bapak dan Ibu. Jadi silakan untuk diisi polling yang ada di layar Bapak dan Ibu semua sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan. Mungkin sudah melihat-lihat gitu ya, kira-kira mau ikut nih gitu. Wah, ada yang oke, mantap ya. Ada yang langsung PDCA the mic ini ya. Kirim ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke ya. Baik. Kami juga terbuka ya Bapak dan Ibu, ketika nanti mungkin Bapak dan Ibu membutuhkan, Mbak Dita kayaknya butuh dijelasin lebih lanjut deh mengenai CIC ini gitu ya. Boleh-boleh saja Bapak dan Ibu, mumpung masih ada waktunya juga ya. Mumpung waktunya masih tersedia nanti menjelang bulan September untuk submit dan juga Oktober nanti untuk conventionnya. Silakan digunakan waktunya Bapak dan Ibu semua untuk kembali berdiskusi dengan kami gitu ya. Jadi monggo-monggo saja kalau masih perlu diskusi dengan kami.
Oke, baik, waktunya masih ada sekitar 1,5 menit lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. 1 menit lagi, silakan untuk mengisi polling dari kami. Oke, 30 detik lagi. Wah, banyak ya yang sudah sudah cukup yakin nih streamnya ya. Stream mana yang akan diikuti ya. Mantap. Oke. Oh, masih ada waktu 1 menit lagi ternyata ya. Kami extend. Ya, jadi opsi untuk Bapak dan Ibu mengikuti convention ini opsinya cukup banyak ya Bapak dan Ibu ya, bisa mengikuti PDCA, the mic, suggestion system mungkin ya, dari improvement-improvement yang ini saya sering nih memberikan proposal nih Mbak Dita ya, suggestion system ke perusahaan nih dan menarik-menarik. Nah, boleh ya Bapak dan Ibu ya. Atau design thinking mungkin ya Bapak dan Ibu yang melihat pain dari customer-nya dan sudah memberikan improvement atau solusi terhadap pain yang sudah dirasakan oleh customer ya. Design thinking juga boleh ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk partisipasinya ya, Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk mengikuti polling tersebut dan izin nanti setelah sesi webinar kami juga akan menindaklanjuti gitu ya, Bapak dan Ibu ya, dari Bapak dan Ibu yang sudah mengisi polling tersebut. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang mungkin perlu untuk ditanyakan gitu ya, yang masih uh, perlu untuk diklarifikasi misalkan ya, silakan untuk raise hand ataupun Bapak dan Ibu langsung saja membuka mikrofonnya. Silakan. Jangan khawatir, nanti untuk materi juga kami akan bagikan ya, Bapak dan Ibu ya. Wah, senyap ya, Bapak dan Ibu ya. Sepertinya sudah cukup jelas nih Mbak Lulu ya, untuk informasinya. Atau sudah tidak sabar, sudah langsung bikin PPT kayaknya ya, untuk persiapan mensubmit improvementnya ya. Oke, ada sekali lagi, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin? Baik, Pak Adit, silakan ya. Terima kasih Pak Adit sudah present ya. Oh Pak Yesaya sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Yesaya. Pak Adit, silakan Pak Adit dari Iya, Kombiva. iya, selamat pagi Bu Dita, saya Adit dari Kombivar. Saya mau tanya kan tadi ada benchmarking visit ya atau company visit ya. Nah itu Mm-mm. apakah udah bisa didisclose atau belum ya Bu? Maksudnya destinasi atau tujuan company visitnya ke mana? Oke, baik. Terima kasih Pak Adit untuk curiosity, udah penasaran nih Pak Adit ya. Kita visitnya kemana ya Mbak Dita ya? Oke. Nah, Pak Adit untuk company visit, benchmarking visit, kami akan informasikan
berikutnya ya Pak Adit ya, karena ada ya pada saat pendaftaran kita akan sampaikan, karena kami sedang dalam proses juga gitu ya Pak Adit ya untuk memfinalisasi perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya gitu ya Bapak dan Ibu nantinya bisa pas gitu ya untuk kita visit di Bandung nanti ya Pak Adit. Kami akan informasikan segera ya Pak Adit ya. Untuk Baik. perusahaan masih belum final Pak Adit ya. Oke, Seperti itu satu Pak Adit. satu ini lagi mungkin satu pertanyaan lagi, Boleh, boleh, Mbak Dita. silakan. Iya, Mm-mm. jadi saya sejujurnya belum pernah ikut nih apa CIC dari PQM gitu. Jadi ini Mm-mm. pertama kali saya terpapar. Sebenarnya dari tahun lalu sih, cuma belum berkesempatan gitu. Nah, saya mau Mm-mm. tanya, ini curious aja, kalau misalnya di internal kita nih ada internal convention gitu, Mbak Dita. Mm-mm. Kan kalau di Mm-mm. internal convention itu kan pemaparan data kan mungkin bisa lebih leluasa karena kan kita di Oh, dalam baik. perusahaan ya, ya apa data-data yang sifatnya mungkin sensitif atau Ya. confidential kayak gitu itu kan mungkin Mm-mm. akan lebih leluasa beredar kalau misalnya convention dilakukan di internal perusahaan. Nah, Betul. misalnya ada nih salah satu kandidat gitu dari apa perusahaan udah sempat dipresentasikan tapi di internal convention Mm-mm. data yang mungkin sensitif atau confidential ada beberapa komponen data yang sifatnya sensitif atau confidential. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu mengingat nanti ini conventionnya adalah eksternal apa ya Mbak Dita saran yang mungkin bisa diberikan gitu untuk beberapa data yang mungkin confidential itu untuk event ini nanti disajikannya akan seperti apa gitu. Mungkin Oh, baik. kan udah ada terselenggara beberapa kali mungkin Mbak Dita ada saran atau Mm-mm. masukan bagaimana menyikapi set of data yang mungkin sifatnya sensitif atau confidential gitu Mbak. Supaya Ya. tetap bisa dipresentasikan dan nggak kehilangan makna gitu dari message yang pengen disampaikan. Terima kasih Mbak Dita. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Adit ya. Ini pertanyaannya baik sekali ya Pak Adit ya, karena memang ini yang kadangkala ketika kita mengikuti external convention tuh menjadi salah satu constraint-nya gitu ya Pak Adit ya untuk mengikuti CIC ataupun convention yang lain gitu ya. Nah, untuk data, Pak Adit silakan untuk disampaikan saja yang memang bisa disampaikan gitu. Jadi mungkin tidak perlu semua data ataupun informasi Bapak paparkan gitu ya. Tetapi boleh disebutkan Pak data apa yang Bapak gunakan gitu ya. Katakanlah data customer feedback contohnya gitu ya. Data customer feedback meskipun tidak ada apa namanya angkanya di sana boleh Pak, dituangkan saja data-data apa saja yang Bapak kolek dan nanti boleh disampaikan Pak. Data-data ini adalah sifatnya konfidensial seperti itu ya. Tapi kami mendapatkan insight dari informasi ataupun data tersebut itu lebih ke general aja tanpa menyebutkan angkanya juga nggak apa-apa Pak Adit gitu ya. Sehingga story-nya gitu ya ataupun storyline dari permasalahannya itu masih bisa tetap kami dapatkan gitu ya Pak Adit ya, ataupun juri masih tetap dapatkan. Seperti itu, Pak Adit. Baik, terima kasih Ya, Mbak Dita. baik, terima kasih banyak Pak Adit untuk pertanyaannya ya, Pak Adit ya. Dan ini juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala, katakanlah ya, aduh Mbak Dita ini pengen ikut nih, cuman sekali lagi ada kebijakan dari organisasi gitu ya, dari perusahaan, bahwa ada data-data yang kita tidak bisa paparkan gitu ya. Silahkan ya Bapak dan Ibu ya, ataupun teknik-tekniknya gitu ya, teknik-teknik nanti misalkan Mbak Dita ini kan saya harusnya pakai Pareto gitu ya, tapi datanya nggak bisa saya tuangkan seperti itu ya. Nanti boleh ditampilkan saja tekniknya menggunakan apa atau Bapak dan Ibu bisa mungkin didamikan sedikit gitu ya kalau misalkan berkenan. Tapi kalau enggak silakan aja boleh ditampilkan aja oh kita menggunakan teknik ini. Kita menggunakan teknik ini sehingga juri pun juga memahami gitu ya bahwa oh ini kita mengambil kesimpulannya bukannya karena tidak ada data gitu ya atau tidak menggunakan teknik yang relevan gitu ya tetapi memang keterbatasannya adalah datanya tidak bisa disampaikan seperti itu. Tetapi tekniknya ada loh untuk kita menarik kesimpulan dari sana. Nah itu boleh dituangkan seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adit. Dari Bapak dan Ibu yang lainnya, apakah ada masukan? Pak Anem, silakan Pak Anem. Terima kasih Mbak Tita. Iya, Pak Anem, monggo Pak. Iya,
Kalau di kami, Mbak Dita, karena memang kami tersebar ke Indonesia ya, jadi banyak banget pemahaman tentang Mm-mm, continuous improvement ini. Jadi memang kami tidak menentukan kalau kita mau berimprovement menggunakan metode apakah PDCA, DMAC, dan sebagainya, kita nggak tentukan. Teman-teman cabang kami bebaskan untuk membuat suatu improvement. Nah, mm-mm, bila itu nanti kami masukkan ke dalam eh, CIC, baru mm-mm, kita tentukan metode apa yang kita daftarkan. Nah, kadang kami juga dibantu oleh tim PQM, terima kasih tim PQM yang kadang bantu kami untuk menentukan ini masuk kategori yang mana gitu ya. Nah, cuma permasalahannya pada waktu kita benar-benar maju nih, dari mm-mm, para juri ada yang tersurat dan tersirat yang mengatakan ini kurang cocok nih, proyek ini masuk ke BDCA, proyek ini mm. kurang DMAC. Nah, kadang yang kami tangkap seperti itu. Mohon maaf kalau kami salah ya. Nah, apakah perbedaan persepsi itu bisa akan mengurangi nilai juri terhadap proyek kami ya, Bu ya? Oh, baik. Gitu. Mm. Baik, ini terima kasih Pak Anem ya. Jadi kemarin mungkin sudah sempat ya Pak di beberapa waktu yang lalu untuk dikirimkan kepada kami ya. Ini juga menjadi masukan juga gitu ya Pak Anem ya kepada kami juga Pak Anem ya. Jadi untuk nanti proyek-proyek yang Bapak dan Ibu submit kepada kami, memang kami harapannya adalah pertama adalah jangan terlalu mepet gitu ya di tanggal deadline-nya sehingga kami pun juga bisa memberikan feedback gitu ya Bapak dan Ibu ya ini cocoknya masuk ke proyek mana gitu ya. Dan tadi masukan dari Pak Anem juga, Pak kami akan kembali untuk kita lakukan persamaan persepsi tentunya dengan para juri ya Pak Anem ya berdasarkan juga dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya Pak Anem ya. Ini menjadi masukan untuk kita sama-sama nanti bersama para juri akan kita samakan persepsi gitu ya, yang cocok yang disebut PDCA itu seperti apa, The Mic itu seperti apa, desain thinking itu seperti apa gitu ya. Sehingga untuk sesi CIC di tahun 2026 ini semua juri sudah memiliki persepsi yang sama gitu ya Pak Anem ya. Seperti itu Pak Anem. Jadi terima kasih banyak untuk inputannya ya Pak Anem ya. Ini akan menjadi hal yang nanti kami akan coba untuk sampaikan kembali kepada para juri. Seperti itu Pak Anem. Ya, terima kasih Mbak Dita, tim Iya PQM, terima Pak, kasih. sama-sama. Terima kasih Pak Ana masukannya. Untuk kriteria sendiri, Pak Anam tadi terkait dengan kriteria apakah memang ini gitu ya, apakah memang mempengaruhi gitu ya, Pak Anam ya. Pada prinsipnya di dalam kriteria itu kita sudah punya kategori yang sudah cukup apa ya, sudah cukup robust lah ya, Pak Anam ya, sehingga nanti ketika menilai itu akan berdasarkan kategori-kategori tersebut seperti itu. Oke, baik Pak Adit, raise hand kembali atau tadi ya silakan Pak Iya, thank Adit. you Mbak Dita. Sorry kelupaan Ya, satu pertanyaan nggak lagi. apa-apa, Pak. Tadi kan Heeh, di kategori award itu kan ada dari bronze sampai dengan diamond, Mbak Dita. Ini betul. curious aja sih. Itu nanti Mm-mm. setiap kategori itu hanya akan dipilih satu saja, atau bisa ada dua tim gitu dapat bronze atau dua tim dapat diamond gitu. Kalau selama ini seperti apa, Mbak Dita? Oh, oke. Jadi ini akan diberikan kepada setiap proyek ya, Pak Adit ya. Jadi kita akan kategorisasikan proyek A, misalkan, oh dia masuknya ke gold, gitu ya. Proyek B dia masuknya ke platinum, gitu ya. Proyek C itu akan masuk ke diamond, misalkan seperti itu Pak Adit. Jadi nanti rekan-rekan yang submit proyeknya semua, gitu ya, semua proyek akan mendapatkan kategori awards ini bergantung dari hasil atau penilaian dari proyek tersebut Pak Adit, begitu. Oke, jadi bisa ada lebih dari satu project yang bisa mendapatkan award yang sama gitu ya, Oh iya berarti kurang betul, lebih ya. betul. Oke. Diamond bisa berapa gitu ya, bergantung skornya Pak. Oh, Gitu. baik. Oke, terima Ya. kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Ada lagi Bapak dan Ibu semuanya? Oke, baik Bapak dan Ibu, kita cukupkan mungkin ya Mbak Lulu ya. Oke, kita akan cukupkan untuk sesi webinar sekali lagi untuk sesi webinar pada pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah bertahan dari jam 10 hingga pukul 11.30 ya Bapak dan Ibu, dan ini merupakan rangkaian webinar sosialisasi CIC kami. Dan jangan lupa untuk mengikuti, mungkin tadi ada yang saya lihat ada yang Mbak Dita mau ikut 5S gitu ya. Tadi ada yang bilang mau ambil yang design thinking gitu ya. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kami ya di hari Kamis nanti, itu untuk stream 5S bagi Bapak dan Ibu yang tadi mengisi polling mengenai 5S, nanti boleh join lagi ya Bapak dan Ibu ya untuk di stream 5S.
Kemudian nanti yang tertarik untuk design thinking boleh join juga untuk di hari Kamis ya di tanggal 18 Juni dan juga untuk stream TPM di tanggal 2 Juli. Lin ya tadi saya lihat juga ada polling yang mengisi Lin juga 15 Juli. Dan untuk SS ataupun suggestion system jangan lupa untuk join kembali nanti di hari Kamis 30 Juli ya. Nanti Bapak dan Ibu akan bisa melihat juga kriteria penilaian harapannya ya sehingga nanti ketika submit abstraksinya dan juga PPT-nya itu bisa lebih sesuai dengan kriteria penilaiannya ya. Dan ini adalah scan untuk QR untuk Bapak dan Ibu mendaftar ya. Dan kami juga akan kirimkan juga linknya ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah, wah ini udah kayak mau ngirim 5 tim nih Mbak Dita gitu ya. Nanti boleh ya untuk scan dan nanti kami akan kirimkan juga ya. Dan kami akan sampaikan untuk materi ini termasuk recordingnya ya Bapak dan Ibu. Biasanya kami akan upload ya ke YouTube kami dan kami juga akan informasikan kepada Bapak dan Ibu ketika nanti YouTube-nya bisa Bapak dan Ibu untuk lihat kembali atau nanti diskusikan juga kepada timnya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekali lagi sudah meluangkan waktunya ya. Sampai ketemu nanti di CIC 2026 ya Bapak dan Ibu ya, nanti bertemu kembali dengan kami. Terima kasih, selamat siang dan semangat pagi.